Standby, Bang. Udah masuk ini. 10, 9, 8. Satu. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Halo, apa kabar semuanya Sobat Maestro? Berharap dalam keadaan yang baik ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, sambil menemani aktivitas pagi hari Anda, kita akan berbagi informasi yang santai-santai. Topik-topik yang selalu saya gemari nih kayak gini nih, menginspirasi, ada informasinya, padahal ini hanya sekedar hobi gitu ya. Nah, jadi di pagi hari ini, kurang lebih 50 menit ke depan di studio podcast Radio Maestro, saya sudah kedatangan tamu. Ini ada Pak Hari. Halo, selamat pagi Selamat Pak pagi. Hari. Apa kabarnya? Baik-baik. Terima kasih loh sudah mau hadir nih di studio podcast kita. Dan pagi hari ini agak berbeda gitu ya dekornya. Kalau biasanya ya udah cuma ada mixer aja gitu ya, cuma ada penyiar-penyiarnya aja. Tapi pagi hari ini ada yang berbeda. Ini ada tanaman-tanaman cantik di hadapan saya, pantas lebih segar gitu studio podcast Radio Maestro ya Pak Hari ya. Ini punyanya Pak Hari ya. Iya. Dibawa ke sini tadi sudah untuk dekorasi juga, tapi kita mau ngobrol-ngobrol juga tentang tanaman-tanaman yang memang sedikit unik judulnya. Jadi hari ini kita akan fokus membahas tentang mini garden ya Pak Hari ya. Iya, betul. Nah, tapi kan sebelum kita ke mini gardennya nih Pak Hari, saya penasaran juga tentang tanaman. Tanaman ini kayaknya sejak pandemi ya, Iya, langsung betul. ya selain ikan cupang gitu ya. Tanaman ini menjadi salah satu pengalihan mungkin orang-orang yang memang harus beraktivitas dari rumah begitu ya. Tapi sebenarnya tren tanaman hias sendiri, Pak Hari, kalau Pak Hari sendiri sebagai pakarnya nih ya, itu dimulainya sejak kapan sih di Indonesia ramenya? Saya sih memulai merintis usaha tanaman ini sudah lama sekali, sejak mungkin sekitar 50 tahun yang lalu lah. 50 tahun? Iya, waktu Udah saya cinta sama tanaman iya. ini? Wow. Waktu itu karena kebetulan ayah saya memang pencinta anggrek, jadi menurun ke anak-anaknya mencintai tanaman. gitu. Oke. Ya. Nah, saya mulai menyukai tanaman dari muda gitu ya. Jadi awalnya di rumah sendiri ya Di rumah sebenarnya. hanya hobi saja mula-mulanya. Ya. Wow, jadi waktu itu di rumah juga tanaman udah banyak, udah bervariasi Pak Hari. Ya, tapi waktu itu kebanyakan anggrek ya. Terus kemudian kalau anggrek kan perawatannya lebih sulit ya, ada peraturan apa. Harus hati-hati ya, harus hati-hati. iya kalau anggrek. Kalau tanaman hias ini kan jauh lebih mudah dan gitu, bisa dilakukan oleh jadinya siapa saja gitu. Ya. Oke. Nah, yang awal pertamanya itu ada orang yang ngasih bibit bunga, kan banyak yang jual bibit bunga yang dalam kantongannya. Yang kecil-kecil gitu ya Yang Pak Hari ya biasanya dari ya. luar negeri yang ada gambarnya menarik ya. Awal mulanya dari situ, ada yang ngasih, kemudian kita coba bibitkan dan ternyata tumbuh. Nah, itu merupakan satu awal dari Kepuasan gitu ya kalau kepuasan bisa dari kita ya. Jadi tumbuh. kok bisa tumbuh gitu dari bibit yang segitu kecil, Ya. akhirnya bisa tumbuh menjadi Tanaman yang cantik dan gitu ya. berbunga gitu ya. Oke, jadi awalnya sebenarnya karena dari keluarga Iya. sudah terbiasa begitu ya, sampai akhirnya sampai sekarang ya. Iya. Kelanjutan nih sudah kelanjutan. kurang lebih puluhan tahun berarti Iya. loh Sobat Maestro ini udah bagian dari hidup Pak Hari lah sebenarnya Iya, ya betul. untuk bisa merawat. Tapi sering diajak ngobrol nggak sih kalau di Radio Maestro tuh ada ya yang suka ngerawat-rawat itu tiap pagi nih ya, kalau saya siaran pagi nih suka lagi sambil dielap-elap, dielus-elus, disayang-sayang diajak ngobrol, Pak Hari suka kayak gitu nggak sih? Ya, tanaman-tanaman tertentu loh, misalnya tanaman berbuah ya. Ini nggak mau berbuah aja nih. Kita bisikin, kamu kalau nggak berbuah akan saya potong. Gitu Lama-lama ya. dia mungkin secara nggak tahu bagaimana caranya. Iya. Akhirnya berbunga juga gitu dan menghasilkan buah. Gitu. Jadi memang sering melakukan itu juga ya, diajak Iya. ngobrol, disayang-sayang Iya. gitu ya jadinya ya. Apalagi kalau tanaman yang aneh ya, yang sulit tumbuhnya, nah itu lebih sering lah diajak ngomong supaya Oke, supaya supaya ada ada kontak gitu ya jadinya ya. ada relasi antara kita dengan tanamannya. Nah, jadi jangan cuma asal beli bibitnya, taruh di tanah, dilempar gitu, terus disiram-siram, tapi tetap ya harus ya diajak Ada ngobrol. kasih sayang Iya, kita, iya, gitu ya. betul. Namanya juga makhluk hidup begitu ya, Iya, Pak Hari ya. Nah, ini di hadapan saya ini kan
nggak ada yang bunga-bunga nih ya kalau sebenarnya. Jadi kalau Sobat Maestro melihat nih di YouTube channel kita, ini tuh ada yang pot, ada beberapa pot, tapi ada satu pot yang satu jenis tanaman, tapi ada yang beberapa jenis tanaman. Kita dari yang satu jenis tanaman dulu nih Pak Hari. Ada apa aja nih yang Pak Hari bawa pagi hari ini? Yang ini yang pertama yang warnanya cukup menarik ya. Iya betul. Ini Miana atau Coleus ya. Nah ini tanaman ini mudah sekali tumbuhnya, tapi dia perlu sinar matahari yang banyak, sinar matahari penuh. Gitu. Jadi peletakannya harus yang mudah untuk dijangkau sinar matahari begitu ya. Sedangkan ini namanya Iptenia, ya. Ini termasuk jenis sukulen, jadi agak berair nih kalau dipencet ya. Nah ini tidak perlu memerlukan banyak air, ya, secukupnya saja. Jadi kalau menyiram tanam sebenarnya mudah ya. Patokannya kita lihat ya tanahnya. Kalau medianya sudah kering, tanahnya butuh banyak air. Udah jadi lihatnya dari tekstur tanahnya aja gitu ya. Kalau udah kering siram. Kalau masih basah ya nggak perlu disiram gitu. Karena dia masih punya cadangan air di dalam tanahnya. Hampir semua tanaman seperti itu. Ya. Sedangkan ini namanya Pedilanthus nih. Nah, ini juga ini bentuknya tanamannya unik lucu ya. Bisa berubah-berubah. Yang menarik untuk saya, tanaman itu walaupun satu jenis tapi bisa berubah bentuk. Jadi, bentuknya? Iya, ada yang asalnya tuh hijau ya. Hijau terus ini berubah jadi variegata, namanya variegata ya. Jadi ada putih-putihnya variegata. Iya, ada putihnya terus, jadi sekarang ya. Terus ada juga yang jadi keriting gitu ya. Padahal dari bentuk juga berubah gitu jadi. Bukan itu namanya warna kristata gitu ya. Jadi lucu ya. Itulah yang menarik buat untuk saya ya, karena tanaman tuh jadi walaupun tadinya hijau, tapi karena ada pengaruh mungkin sakit atau apa, bisa berubah bentuknya. Ya seperti ini nih. Ini juga ini kita ke pot yang udah bermacam-macam ya, ada berapa jenis? Ficus, ini sejenis beringin ya, ficus. Beringin? Ya, Ficus triangularis karena daunnya segitiga, jadi namanya triangularis variegata. Sebetulnya ada yang hijaunya, asal mulanya hijau. Terus karena sakit, dia tuh berubah jadi variegata, jadi belang-belang. Jadi ada warna lain ya di sini ya, kayak broken white gitu jadinya Sobat Maestro. Padahal karena tapi sakit justru sebenarnya. tanaman yang sakit justru yang jadi mahal. Loh? Iya. Oh gitu. Karena dia tadi ya bisa menghasilkan berubah, bentuk dan warna mutasi, ya. Ada mutasi dari tanaman tersebut. Jadi menarik ya. Sakit. Apa tuh? Yang aslinya hijau ada mutasi bisa jadi warna-warna seperti keluar warna lain jadinya bisa juga keluar satu saat mungkin kalau sekarang ada obatnya, jadi diberi obat itu, jadi bisa berubah total dari bentuk aslinya gitu ya. Warnanya gitu. Wow. Ya, tapi ini berubahnya secara alami kalau ini sih. Iya, jadi nggak dikasih obat-obatan gitu ya supaya dia jadi berubah bentuk atau berubah warnanya, tapi memang karena alami dianya sendiri yang tadi mengalami mutasi atau sakit sebenarnya istilahnya ya. Ini kalau yang di depan ada apa nih Pak Hari? Yang mana? Yang ini. Oh itu Cryptanthus namanya. Sejenis bromelia itu sebangsa nanas-nanasan. Oh keras juga ya untuk teksturnya ya. Iya kayak nanas, kayak yang atasnya nanas itu ya jadinya ya. Ya. Karena keluarga itu tuh banyak sekali jenisnya. Ya, antara lain ini Cryptanthus itu. Ya ampun, Pak Hari jadi hafal nggak sih pasti? Cocok banget jadi guru biologi, guru IPA. Karena sering lihat, terus sering lihat di buku juga ya. Jadi mau nggak mau kan jadi hafal sendiri. Jadi jadi nggak sengaja belajarin hafalin gitu ya Pak Hari ya, tapi justru sedikit jadi dihafalin, jadi tahu begitu ya. Itu yang namanya otodidak ya. Cara mudah untuk menghafalkan sebetulnya kita kasih nama aja di tanamannya. Setiap hari kan kita lihat, baca apa sendiri lama-lama. Pasti hafal ya kan. Tiap hari baca, dilihat, masa iya ya jadinya nggak hafal ya. Oke, nah ini tadi dalam satu media ada 3 jenis ya. Nah kalau 3 betul ya Pak Hari ya. Nah kalau yang ini kita ke media yang agak besar, ini ada 5. 5 apa aja nih Pak Hari? Ini tabrak-tabrakan nggak sih mereka sebenarnya, sempit gitu? Iya sebenarnya agak sedikit dipaksakan ya kalau mini garden ini ya. Tuh, karena
mau tidak mau sebenarnya tanaman tuh inginnya tuh sendiri ya kalau mau lebih sehat. Tapi kan kita ingin satu keindahan. Yes, ini yang Kita berbeda ya. kombinasikan antara beberapa tanaman menjadi satu pot, satu komposisi ya. Nah ini jenis ivy, ini alternanthera. Ini juga termasuk jadi cryptanthus nih sebangsa ini ya. Tapi yang warna merah. Nah ini peperomia marun. dan ini carissa. Ya. Jadi kalau secara normal ini bisa tumbuhnya bisa lebih besar. Ya. Oh ini nanti bisa lebih besar dari ini ya. jadinya ya. Jadi tapi untuk keperluan komposisi kita pilih tanaman-tanaman yang kecil. Ya. Supaya mudah diatur dan disusun supaya posisinya ya. Ya. Nah ini apa tuh ditutupin batu tuh supaya nggak kelihatan jeleknya lah tanahnya nggak ya. Tanah banget tapi bawahnya sebenarnya tetap tanah yang memang sudah dipupuk segala macam ya. Dan bisa juga dikasih ornamen seperti kayu keropok atau batu-batu yang macam lagi nih dekorasinya ya. Bisa ini masih bisa diperbaiki gitu. Masih bisa diperindah. Tapi ini aja udah cantik loh ya sebenarnya untuk ada di pojok rumah gitu ya di dalam. Ini boleh di dalam rumah kan ya Pak Ari ya? Untuk sementara. Jadi jangan terus-terusan ya. Gitu. Kan, nah itu kan. Tanaman itu kan perlu juga cahaya. Ya, jadi nggak semua tanaman bisa tahan dalam rumah. Ya, tanaman tertentu saja bisa. Walaupun ada AC apa segala macam, tetap dia harus. Ya memang sebaiknya sih kena sinar matahari sedikit lah. Sinar matahari alami gitu ya. Jadi jangan dikasih lampu gitu beda ya. Lampu boleh. Lampu boleh. Oh lampu bisa. Bisa. Oh sama manfaat, tapi tetap beda manfaatnya ya Pak Ria. Cuma sekali-sekali tetap harus dibawa keluar rumah ya untuk bisa mendapatkan matahari langsung ya. Iya, baiknya begitu. Baiknya seperti itu. Wow, baru ngobrol sebentar aja udah banyak dibukakan. Oh gitu ya ternyata tanaman selama ini kan taunya ya udah yang rawat orang lain gitu ya, cuma tahu bisa menikmati cantiknya aja gitu. Ternyata butuh perawatan, butuh proses gitu kan supaya tanamannya juga jadi cantik gitu tumbuhnya. Nah, untuk Anda nih Sobat Maestro di pagi hari ini satu pertanyaan terbaik. Pak Hari punya sesuatu yang spesial, gift ya, akan dikasih tanaman cantik. Jadi silahkan boleh SMS, boleh WhatsApp ke kita pagi hari ini ya, selama perbincangan saya bersama dengan Pak Hari di 081 321 000 925. Sekali lagi di 081 321 000 925. Satu pertanyaan terbaik. Ini bukan Pak Hari yang nanya loh ya, tapi Anda yang nanya ke kita, nanti dijawab sama Pak Hari, dan pertanyaan yang terbaik nanti di akhir program ini kita akan umumkan untuk bisa mendapatkan satu gift dari Pak Hari. Sekarang ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Hari tentang tadi penyakit. Itu kan pasti ya udah dijaga, udah dirawat gitu ya. Kita tahu dia akhirnya sakit apa karena hanya tadi ada perubahan warna, perubahan bentuk, atau tiba-tiba mati gitu, tiba-tiba kering, atau gimana nih untuk melihat kalau tanaman itu ternyata ada penyakitnya nih Pak Hari? Biasanya tuh kelihatan kalau yang insek apa tuh kelihatan langsung oleh mata kita ya. Ada putih-putih. Biasanya itu dibawa oleh semut gitu. Jadi semut itu seperti manusia juga punya hewan peliharaan. Semut juga punya. Ya nanti diambil apa tuh kutu, misalnya kutu putih ya. Itu dibawa oleh semut, dipelihara di tanaman. Nanti diambil itunya, diisap juga sama semutnya itu. Jadi kayak sapi perahan gitu. Iya. Nah, dari tanaman itu diisap sama si semut. Nah itu yang perlu dijaga, semutnya justru yang harus dihilangkan ya. Betul. Bisa pakai ada sekarang banyak ya, bisa pakai insektisida atau bisa pakai obat alami ya. Seperti apa tuh sama seperti kita lah. Insek juga kan punya rasa, dia kalau pahit juga dia kan nggak akan mau ya. Jadi, sama kayak manusia minum obat ya Pak Ari. Jadi kasih tanaman-tanaman yang rasanya tuh pahit seperti sambiloto atau beratawali, itu dihancurkan, diambil airnya, ekstraknya, dan disemprot ke tanaman. Nanti dia akan menghindar dari apa tuh dari yang kita semprot ini. Jadi ada obatnya juga gitu ya untuk tadi. Kalau semacam vitamin-vitamin itu ada juga nggak sih? Ada vitamin. Jadi vitamin kan sifatnya untuk menyehatkan. Kalau
pestisida untuk membunuh tadi menghindari, hama, tadi Ya. binatang-binatang yang memang jadi menyebabkan Ya. si tanamannya Gitu. jadi sakit. Oh gitu. Tapi tadi lucu juga ya kalau misalkan tanamannya sakit justru ada perubahan yang Ya. bisa bikin nilai Nilainya jualnya jadi malah lebih jadi tinggi, lebih ya. tinggi Ya. jadinya ya. Ya seperti sekarang kan waktu pandemi ini orang-orang lebih senang jenis-jenis aroid, yaitu seperti Monstera, ya. monstera, philodendron, anthurium, ya. Itu banyak sekali sekarang dicari orang. Dan memang bentuknya juga unik-unik sih sebenarnya ya. Jadi Iya. seperti monstera aja kan untuk dari bentuk, dari warna, dari mulai kecil sampai yang besar banget. Itu benar nggak sih di berita-berita ini sering ada yang sampai rela ngejual tuker sama kendaraan gitu. Emang segitu bisa nilai jualnya sampai setinggi itu Pak Hari? Ya, Atau untuk viral aja ini tuh? namanya kan hobi ya. Hah? Kalau hobi itu susah dinilai dengan uangnya. Kalau memang udah seneng terus dia punya materi, Dia rela ya menukar. Dia rela ya saja. jadinya ya. Oh Menukarkan jadi itu. seperti itu ya karena hobinya ini Iya. setiap orang jadi beda-beda menilai dia Iya. bisa ditukar dengan nilai jual seperti apa ya. Iya. Seperti Wow. dulu kan tanaman tidak setinggi ini Iya, harganya. betul, iya. Karena orang ya masih banyak keaktifan lain ya. Aktivitas lain, kegiatan lain. Nah sekarang ini orang kan lebih banyak di rumah, jadi terfokus pada apa yang ada di rumah gitu. Betul. Iya. Jadi yang tadinya tidak pernah memegang sama sekali, tidak pernah memulai, udah mulai ya. Iya. Jadinya cari bibit-bibit, pakai Dulu tangan kan sendiri. kita kadang-kadang lupa bahwa di rumah tuh ada kebun. Iya sih benar. Di teras tuh sebenarnya bisa ya. Iya. Ada yang bisa ditanami ya. Iya benar. Begitu sering di rumah, jadi baru apa yang ada di rumah baru dilihat. Oh ternyata tanaman juga bisa untuk kegiatan gitu. Nah, sebenarnya bisa untuk mengalihkan tadi Iya. ya stres, kebosanan gitu. Tapi memang kurang lebih baru setahun lebih ini ya jadinya Iya. ya tanaman memang menjadi hal yang mulai digeluti. Kalau dulu kan mungkin itu untuk oma opa aja yang di rumah gitu kan, yang nggak ada kegiatan lagi. Sekarang enggak loh, anak-anak muda sekarang Iya. udah mulai. Mau yang itu sayur-sayuran, yang bunga, yang tanaman-tanaman hijau seperti ini mereka semua sudah memulai ya. Karena memang jadi mempercantik rumahnya juga. Nah, ini nih untuk mempercantik rumah dengan mini garden. Berarti sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan, Pak Hari? Ya. Yang pertama tentu wadahnya. Wadahnya kita pilih yang agak ceper ya, supaya lebar, agak ceper. Kemudian kita pilih tanamannya juga. Tanaman-tanamannya itu kalau bisa yang kira-kira tumbuhnya tuh hampir sama. Ya. Kalau misalnya ini butuh sinar matahari penuh, nah Ya. semuanya sama gitu, butuh sinar matahari penuh. Ya. Terus yang butuhnya apa namanya? Jadi air itu cepat turun ya, porous taninya. Itu juga harus tanaman tertentu seperti kaktus, sukulen. Kaktus, Nah itu juga dikumpulkan sejenis yang sama gitu. Ya, jadi supaya jangan pas terlalu- proses pertumbuhannya tadi bisa Cepat berkembang hidup gitu ya. sama, Iya ya. sama. Jadi jangan satu butuh air banyak, satu nggak bisa. Kan jadi kalau dicampurkan jadi kacau ya. Iya. Nanti kok yang ini tumbuh yang ini enggak, padahal memang udah beda jenis dan Iya. beda proses cepatnya begitu Iya. tadi ya Pak Hari ya. Cara tumbuhnya lain. Cara gitu. tumbuhnya juga. Oh, berarti ini juga harus dikonsultasikan juga nih ya. Iya. Jadi untuk Sobat Maestro nih kalau misalnya memang udah kepikiran atau sebenarnya selama ini sudah coba-coba buat mini garden tapi ya itu tadi ada kendala-kendalanya. Nah, nanti nih sebentar lagi pokoknya di awal bulan depan mulai 3 Mei karena akan ada Maestro Garden Gallery. Ini dimulainya nanti 3 Mei. Jadi kurang lebih selama 1 bulan itu untuk Anda khususnya pecinta tanaman hias atau yang ingin memulai juga yang udah punya hobi dari dulu terus bingung komunitasnya kemana, mau ketemunya sama siapa, ngobrol-ngobrolnya selama ini cuma ngeliat-ngeliat di internet aja, coba nanti langsung datang ya ke Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung karena mulai 3 Mei nanti akan ada Maestro Garden Gallery. Kalau yang udah pernah ke Radio Maestro kan pasti udah tahu ya di sini tanaman-tanamannya juga udah banyak, nanti lebih banyak lagi malah kedatangan pakar-pakarnya ya Pak Hari ya. Jadi nanti Pak Hari juga akan hadir. Kalau misalnya nanti Sobat Maestro menyarankan untuk kayaknya oke deh kita sharing-sharing tentang tanaman tertentu gitu ya, jenis tertentu itu nanti bisa dibuat kelas mungkin ya. Jadi nanti pokoknya berpartisipasi aja dulu dimulai tanggal 3 Mei ya. Dan jangan lupa juga untuk hari ini ada satu pertanyaan terbaik yang nanti akan mendapatkan gift tentunya dari
Pak Hari. Jadi silahkan untuk bisa langsung, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bacakan juga ya. Pak Hari siap menjawab ya Pak Hari ya? Beda kan kuisnya kan, biasanya narasumber yang ngasih pertanyaan, ini beda. Anda yang boleh kasih pertanyaan dan nanti akan Pak Hari jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan kita bacakan juga ya, Sobat Maestro. Dan untuk ini hari ini kan ini cuma sebagian sebenarnya ya Pak. Kalau di rumah seperti apa sih, penasaran rumahnya Pak Hari? Luas banget. Mesti lihat sekali, mesti kesana sendiri. Mesti kesana sendiri, banyak banget kayak ya. hutan gitu ya. Kayak hutan. Berarti 100 ada. jenis lebih ya Pak Hari ya? Ya mungkin kurang lebih. Kurang lebih lah. Kurang kalau lebih lah, kalau dihitung saya nggak pernah ngitung, tapi ya. hafal sama semuanya ya. Ada juga yang nggak hafal kalau gitu, kalau yang baru-baru kan kadang-kadang. Yang baru-baru ya. Kita mesti ingat dulu itu namanya apa gitu ya. Karena tanaman tuh ternyata nggak ada habisnya ya. Setiap saat tuh, setiap saya lihat di Facebook apa di Google gitu, ada aja tanaman yang kita nggak tahu gitu. Betul. Jadi begitu banyaknya tanaman yang flora fauna di dunia ini kan memang wah udah nggak kehitung ya Pak Hari ya. Nggak kehitung. Apalagi sekarang banyak silangan-silangan baru. Betul, iya. Jadi perkawinan ada silang yang akhirnya ada jenis baru lagi. Jenis baru lagi, warna baru lagi. Wow. Oke, kita mungkin break dulu lagu ya Pak Hari ya, dan nanti kita akan membahas cara perawatan. Terus kemudian nanti kan tadi katanya rumah Pak Hari kayak hutan. Nah, boleh dong ya sedikit nanti dibawa ke Maestro Garden Gallery nanti ya di tanggal 3 nih, mulai tanggal 3, supaya kita juga bisa melihat langsung seperti apa sih tanaman-tanaman yang memang sudah dirawat oleh Pak Hari selama ini ya. Jadi tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM. Oke, break satu lagu ya.